Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua para pejuang UTBK tahun 2020? Semoga sehat walafiat dan selalu semangat belajarnya. Selamat berjumpa kembali pada serial belajar online matematika bersama Kak Bastari. Nah, tema kita kali ini berkaitan dengan persiapan UTBK tahun 2020 ya, Dek ya. Jadi tentang tes potensi skolastik. Nah, tes potensi skolastik ya. Nah, pada TPS ini yang akan kita pelajari adalah diantaranya materi penalaran kuantitatif dan penalaran umum. Nah, ini adik-adik bisa lihat materi pertama bilangan, aritmatika, aljabar, kedua statistik, tiga geometri, keempat penerapan penalaran kuantitatif sampai aturan pencacahan dan probabilitas ya. Nah, adik-adik, yang wajib diketahui dalam TPS sebenarnya adalah kecepatan dan ketepatan menghitung, kemudian berlogika dan cara menjawab smart solution. Nah, diperkirakan waktunya hanya 105 menit untuk 60 soal, artinya satu soal 1,75 menit. Nah, dasar-dasar yang harus dikuasai adalah penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, pecahan desimal, persen, dan perbandingan sampai nomor 8. Tapi saya utamakan yang merah dulu ya. Nah, pada serial UTBK kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pecahan, sistem persamaan dua variabel, dan statistika dengan menggunakan metode smart solution. Nah, kita lihat pada bagian yang pertama. Nah, ini jika X sama dengan 1, 2, 3, 4 dikali 1, 2, 3, 2 dikurangi 1, 2, 3, 3 kuadrat tambah 1, dan Y sama dengan 300 kuadrat min 301 kali 299, maka A, B, C, D, E, X lebih besar Y, X lebih besar Y, X sama dengan Y lebih besar sama Y, tidak ada hubungan. Nah, coba adik-adik kita lihat. Nah, cara menjawab soal seperti ini, jangan buru-buru mengerjakannya. Artinya kita nggak perlu buru-buru. Yang dimaksud adalah jangan menghitung semuanya. Jadi jangan kita hitung semuanya. Ini kita lihat polanya. Kita lihat polanya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Nah, kita ambil permisalan. Permisalannya A. A sama dengan 1, 2, 3, 3. Artinya nilai tengah yang kita ambil gitu ya. Maka nilai X di sini bisa kita hitung menjadi, ini kan 1, 2, 3, 4 itu adalah 1, 2, 3, 3 tambah 1. Berarti kita ngitungnya A tambah 1. Kemudian kita kalikan dengan 1, 2, 3, 2. Berarti 1, 2, 3, 3 kurang 1 atau A min 1. Nah, kemudian dikurangi dengan A kuadrat tambah 1. Nah, kita lihat hasilnya nih. A tambah 1 kali A min 1. Hasilnya A kuadrat min 1. Dikurangi A kuadrat ditambah 1. Maka ini habis. Ini habis. Jadi nilai X-nya sama dengan 0. Jadi X-nya 0. Nah, untuk nilai Y kita ambil yang tengah. 300, 31, 299. Yang tengah adalah 300. Kita misalkan B-nya adalah 300. Oke. Maka hasilnya kita bisa hitung 300 itu adalah B kuadrat. Dikurangi 301 berarti 300 tambah 1. Berarti B tambah 1. Kita kalikan B kurang 1. 299 adalah 300 kurang 1. B kurang 1. Maka hasilnya adalah B kuadrat min. Nah, ini B kuadrat dikurang 1. Kita lihat B-nya habis nih, B kuadrat. B kuadrat habis, min ketemu min jadi 1. Jadi nilai Y-nya 1. Nah, langsung kita lihat nilai X-nya kan 0. Nilai Y-nya 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai X lebih kecil dari Y, karena 0 lebih kecil dari 1.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini diketahui X 0,888, Y akar 0,88 dan Z 0,88 kuadrat. Nah, ini merupakan sifat daripada pecahan atau desimal. Ingat, sifat pecahan itu adalah makin tinggi pangkatnya maka nilainya makin kecil. Jadi makin tinggi pangkatnya maka nilainya makin kecil. Nah, jadi kalau mau diurutkan dari yang kecil ke yang besar, kita cari pangkat yang paling besar mana. Oke, kita lihat di sini pangkatnya kan 1. Kalau di sini berarti pangkatnya adalah setengah. Yang ini pangkatnya 2. Berarti yang paling kecil adalah pangkatnya paling tinggi. Berarti mana yang paling tinggi? Z. Sehingga hitungannya Z lebih kecil dari 2. Kemudian yang lebih kecil dari 2 apa? 1. Berarti X. Kemudian yang paling besar adalah Y. Karena apa? Karena pangkatnya paling kecil. Jadi 1 dengan setengah itu kecil setengah. Sehingga jawabannya adalah Z lebih kecil dari X lebih kecil dari Y. Itu ya adik-adik. Nah, kita lanjut lagi. Nah, dari pecahan-pecahan di bawah ini yang paling besar adalah, nah, cara menghitung pecahan atau mengurutkan pecahan itu ada banyak cara. Bisa mencarikan KPK-nya, kita sederhanakan, kalikan KPK-nya. Kemudian cara yang berikutnya kita buat desimal. Bisa juga yang ketiga kita bandingkan A dengan B, B dengan C, C dengan D, D dengan E. Yang paling besar nanti dibandingkan. Tapi saya pikir itu terlalu lama. Nah, ada cara yang paling sederhana. Coba ingat, ini jika A per B, ingat ya, B nya lebih besar dari A ya ini ya, maka ini boleh ditulis dengan A per B min A. Ini hanya berlaku untuk pengurutan pecahan atau mencari pecahan paling mana, yang paling besar yang mana. Oke, berarti A per B adalah A, kita tulis dulu, kemudian per B kurang A. Oke, kita lihat di sini. Berarti di sini 3 per 4 kurang 3, 1. Berarti nilainya adalah 3. Berikutnya 8 per 10, tulis dulu berapa? 8. Dibagi 10 kurang 8 berapa? 2. 8 bagi 2 4. Berikutnya 11 per 15 kurang 11 4. 11 per 4 itu 2,75. Yang D 5 per berapa? 7 kurang 5 berarti 2. Berarti nilainya adalah 2,5. Yang terakhir 17 per 34 kurang 17 sama dengan 1. Jadi yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah 4. Jadi jawabannya adalah B, yang paling besar. Oke, ingat ya. Jadi untuk menjawab dengan cepat kita gunakan teorema ini, gitu ya. Lanjut. Nah, ini bilangan yang nilainya lebih besar dari, nah, lebih besar. Berarti kalau kita udah dapat nilainya lebih besar dari ini, berarti langsung pekerjaannya selesai. Nah, kita amatin dulu. Di sini ada 0,33 bilangan yang akan dibandingkan, dengan pilihannya ada 0,99, 0,99, 0,9, 0,66. Nah, gampangnya untuk menghitung angka ini, kita bagi semuanya dengan 0,33. Coba kita tes dulu yang A, kita hitung. Maka nilainya menjadi, nah, 0,99 bagi 0,33 itu adalah 3. Ya, kita kalikan dengan, nah, 18 per 38. 18 per 38 kalau kita kecilin hasilnya menjadi 9 per berapa? 19. Coba lihat hasilnya berapa? 9 kali 3 berapa? 27 per 19. Nah, kita lihat tadi,
Kan tadi semuanya harus dibagi dengan 0,33. Ini kalau bagi 0,33 habis ya. Tinggal berapa? Tinggal 18/19. Nah, kita bandingkan. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 18/19. Kita lihat 18/19 dengan 27/19. Gede mana? Gede ini. Berarti yang lain nggak usah kita cari lagi. Karena kita sudah menemukan angka yang lebih besar dari 18/19. Yaitu 27/19. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar. Nah, paling besar. Nah, ini persen ini kelihatannya mengganggu. Nah, maka persen ini kita hilang semua. Kita lihat yang paling kecil di antara mereka itu adalah 15 ya. Maka semuanya dibagi dengan 15%. Oke, jadi yang A kita rubah menjadi 9/7. Kita bagi 15. Jadi tinggal berapa? 3. Oke, jadi ini berapa? 18/7 dikali 1. Kan tadi dibagi 15 ya. Oke, yang ini 9/14. 60 bagi 15 itu 4. Ya, ini boleh dikecilin, ini boleh. Ini jadi 7, ini jadi 2 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya 9/21 boleh dikecilin jadi 3/7. Nah, 90 tadi bagi 15 itu 6. Dan yang terakhir 18/21 dikecilin bagi 3, 6. Bagi 3 berapa? 7. Kita kali dengan 45 dibagi 15. Berapa? Itu 3. Nah, sekarang kita lihat semua pernya adalah 7. Jadi karena per semuanya adalah 7, ini boleh dihilangkan. Ya, boleh dihilangkan. Oke. Kita lihat yang pertama nilainya berapa? 9 kali 3 27. Yang kedua berapa? 18. Yang ketiga berapa? 18. Yang keempat berapa? 18. Yang kelima berapa? 18. Yang diminta adalah yang paling besar. Jadi yang paling besar adalah 27. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Nah, ya ini jika A sama dengan 135/138 dan Y 116/118. Ada teori yang menyebutkan untuk melihat mana yang lebih besar itu kita gunakan sifat seperti ini. Ya. Kita kalikan nih 135 dengan 118 titik-titik, kanannya 138 dikalikan 116. Nah, untuk mengalikan angka seperti ini tentunya sangat repot ya. Sangat repot ya teman-teman. Bagaimana cara mengalikannya gitu ya. Oke, kita lihat langsung cara yang pertama tadi yang saya sebutkan di awal bahwa apa? Kalau mau membandingkan pecahan A per B, maka ini boleh ya, boleh dirubah menjadi A per B min A. Oke, kita lihat yang X. X itu berarti 135 kita tulis dibagi 138 kurang 135 dapatnya 3. Ini boleh dihitung langsung nih. 13 bagi 3 itu 4. Sisa 1, 15 bagi 3 itu 5. Kemudian Y. Nah, Y 116 kita tulis dulu dibagi selisihnya 118 bagi 116 itu berapa? 2. Oke. 116 itu kita bagi 2 itu nilainya adalah 50 berapa? 58. Nah, sekarang ketahuan X dengan Y gede mana? Gede Y. Jadi kesimpulannya X itu lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah B. Oke, gitu ya. Lanjut adik. Nah, ini yang terakhir, ini agak unik nih. X 1/12 kurang 1/15, Y-nya 1/13 kurang 14. Boleh caranya banyak. Coba boleh dikurangin, boleh kita kurang 1/12 kurang 1/14 boleh, Y-nya 1/13 kurang 1/14 boleh. Jadi lihat hasilnya gimana. Oke, kita lihat yang X dulu coba. X 1/12 dikurangi 1/15.
Oke, cara mengurang yang paling gampang itu seperti ini. Jadi menjumlah atau mengurang yang paling gampang. Ini kita lihat 12 dengan 15 itu bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 3. Ini kalau dibagi 3 dapat berapa? 4. Kalau ini bagi 3 dapat berapa? 5. Oke, tinggal silang. 5 kali 1 dapatnya 5. 4 kali 1 dapatnya 4. Jadi 5 kurang 4 1 per gitu ya. Untuk di bawahnya langsung kita boleh silang 12 kali 5 atau 15 kali 4. Berapa? 15 kali 4 60. 12 kali 5 juga 60. Oke, X-nya seper 60. Untuk Y kita lihat seper 13 dikurangi seper 14. Nah, ini langsung aja 14 kali 1 14, 13 kali 1 13 kurangi seper 13 kali 14. 13 kali 14 itu berapa? 182. Ingat, sifat pecahan makin tinggi penyebutnya maka nilainya makin kecil. Jadi kesimpulannya nilai X pasti lebih besar dari Y. Karena apa? Pembilang dan penyebutnya 60, ini penyebutnya 182. Jadi pembilang dan penyebut. Jadi makin tinggi penyebut maka nilainya makin kecil. Jadi Y lebih kecil dari Y, atau boleh tulis X lebih besar dari Y. Itu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita menuju statistik. Nah, statistik ya. Adik-adik kita lihat, perhatikan, coba. Pada ulangan IPA diketahui nilai rata-rata kelasnya 58. Ini rata-rata kelas. Nah, di sini ada rata-rata siswa pria dan rata-rata siswa wanita. Nah, ditanya perbandingan jumlah siswa pria dan wanita pada kelas tersebut. Oke, kita tahu rumus aslinya kan seperti ini. Rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan itu rumusnya NA kali rata-rata A ditambah apa? NB kali rata-rata B dibagi dengan NA ditambah NB. Oke, kita hitung langsung. Ini nilainya berapa? Rata-ratanya 58 sama dengan NA-nya berapa yang ditanya. Kita misalkan NA-nya A deh. Nah, kali dengan 65 ditambah NB-nya B kali dengan 54 dibagi NA tambah NB, jadi A tambah B. Oke, sekarang kita hitung 58 kali 1 A, jadi 58A ditambah 58 kali B, 58B. Itu nilainya harus sama dengan 65A ditambah 54B. Itu ya. Nah, ini kita pindah ruaskan nih. 65 kurang 58 itu adalah 7A ya. 54 dengan 58 ini pindah kiri, jadi 54 nya negatif, jadi tinggal 4B. Nah, ditanya adalah A banding B. A banding B. A banding B berapa? A banding D adalah 4 banding 7. Hati-hati adik-adik, ini suka menyebak. Karena di sini di pilihan ada 4 banding 7, ada 7 banding 4. Nah, adik-adik suka keliru ini. 4 per 7 apa 7 per 4? Ternyata dua-duanya ada. Nah, untuk lebih gampangnya, cara ini jangan kita pakai dulu ya. Kita ganti dengan cara yang agak cepat gitu ya. Oke, nah ini saya hapus dulu ya. Kita hapus dulu, Mbak. Kita gunakan cara smart solution itu seperti apa. Oke. Nah, kita lihat adik-adik. Jadi kita hanya butuh antara pria dan wanita. Oke. Pria di sini rata-rata siswanya adalah 65. Kita tulis 65. Sedangkan wanita itu 54. Rata-rata gabungan hanya ada 58. Kita tulis di tengah gitu ya. Oke, ini tinggal kita kurangi. 58 kita kurangi 54, jadi dapatnya 4. Kemudian 65 dikurangi 58, jadi dapatnya 7. Jadi jawabannya adalah 4 banding 7. Nah, cara ini kita bisa menghilangkan kesalahan. Tadi disebutkan ada bisa
7/4. Maka dengan cara ini kemungkinan kesalahannya itu sangat kecil. Itu ya adik-adik. Coba kita ulangi pada contoh yang berikutnya seperti apa yang mirip ini ya. Kita lihat nih. Rata-rata ulangan kelas A adalah X bar A, kelas B X bar B. Setelah kedua kelas digabung, rata-ratanya menjadi, berarti ini rata-rata gabungan. Jika X A banding X B 10/9, X banding X B 85/81, maka perbandingan banyak siswa kelas A dan kelas B ada berapa? Oke, gampang. Kita tulis seperti tadi caranya A dan B. Nah, di sini sebutkan X A banding X B berapa? 10/9. Kita tulis 10/9. Ya, 10/9. Nah, untuk rata-rata gabungan jika dibanding X B nilainya 85. Berarti gabungannya itu adalah 85. Tulis di tengah ini ya. 5. Dibagi dengan 81. 81 nilai B. Nilai B, ingat. Nah, ternyata B di sini baru ada 9. Syaratnya harus 81. Supaya 81 kita kali 9. Maka ini juga wajib kali 9. Selanjutnya tinggal kita kurangi. Oke, di sini 90 dikurangi 85 dapatnya 5. 85 kurang 81 dapatnya 4. Jadi perbandingannya adalah 4/5. Mudah ya kan dek? Jadi prinsipnya kita buat AB, kita samakan dulu seperti yang pertama tadi ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, ini statistik masih. Penghasilan rata-rata 6 orang adalah 4.500. Jika masuk 1 orang, maka penghasilan rata-rata menjadi 4.800. Penghasilan orang yang baru masuk itu berapa? Oke, nah kita amati dengan metode rata-rata. Kita lihat di sini ya. Kita lihat bahwa penghasilan rata-rata 6 orang itu nilainya adalah 4.500. Kemudian jika masuk 1 orang, berarti 6 ini menjadi 7. Nah, nilainya berapa? Rata-ratanya menjadi 4.800. Nah, penghasilan orang yang baru masuk itu cara menghitungnya kita misalkan penghasilannya P gitu ya. Nah, penghasilannya adalah 7 kali 4.800. Itu kita kurangi dengan 6 kali 4.500. Nah, ini kita kurangi. Nah, coba nih. 7 kali 4.800 berapa nilainya? Ya, kali berapa hasilnya? Kalau kita kalikan 7, hasilnya adalah 33.600. Oke. Kemudian 6 kali 4.500 sama dengan 27.000. Oke, maka kalau kita kurangkan hasilnya adalah 006. 13 kurang 7 6. Jadi hasilnya adalah 6.600. Saya tidak menggunakan cara ini. Nah, kita ganti caranya menjadi lebih gampang. Oke, bagaimana caranya? Coba perhatikan deh. Ini saya hapus cara ini gitu ya. Oke. Jadi ingat hasilnya tadi 6.600. Oke. Nah, kita lihat. Kita hanya melihat selisih ya. Selisih dari 7 dan 6 itu nilainya ada 1. Selisih dari 4.800 dengan 4.500 adalah 300. Oke, maka penghasilan orang yang baru, kita misalkan P tadi, nilainya langsung ini 1 kita kalikan 4.800. Berapa hasilnya? 4.800. Nah, selanjutnya 300 kita kalikan dengan 6. Berapa 300 kali 6? 1.800. Langsung kita jumlahkan, hasilnya jadi berapa? 6.600.
Jadi jawabannya C ini ya. Penasaran? Coba kita lihat soal berikutnya. Rata-rata berat 28 siswa SMA di Depok adalah 45 kg. Jika wali kelasnya diikut sertakan, maka rata-rata berat mereka menjadi 46 kg. Maka berat wali kelas yang ditambahkan ada berapa? Oke, yang pertama kita lihat 28 siswa beratnya menjadi 45. Nah, di sini wali kelas ikut, berarti 28 jadinya 29 menjadi 46. Oke, dengan teori yang tadi kita nggak usah mengalihkan 29 kali 46 dikurangi 28 kali 45, itu terlalu lama. Nah, caranya kita selisihkan. Ini selisihnya 1, ini selisihnya juga 1. Ingat tadi caranya 1 kita kalikan dengan 46. Berapa 1 kali 46? Jawabannya 46. Kemudian 1 yang ini kita kalikan dengan ini 28. Maka kita jumlahkan hasilnya berapa? 74 kg. Oke, jadi jawabannya D. Penasaran? Kita ulangi lagi. Oke. Rata-rata 34 karyawan PPB itu 37. Jika 1 orang karyawan baru diterima digabungkan, maka rata-rata menjadi 37,5. Maka usia karyawan yang baru tambahkan berapa? Oke, sama tadi caranya. 34 usianya 37 ditambah 1 orang baru jadi 35 orang. Nah, umurnya menjadi 37,5. Caranya tadi apa? Selisihkan. Selisihnya 1, selisihnya adalah 37,5 kali kurang 37 itu 0,5 atau setengah. Oke, caranya tadi apa? 1 kalikan 37,5. Ini jawabannya 37,5. Berikutnya setengah kita kalikan dengan 34, dapatnya 17. Oke, langsung jumlah. 3 tambah 1 4. Ini nyimpan 1 jadi 5. 4,5 tahun. Jadi karyawan yang baru usianya 54,5 tahun. Sip, gitu ya. Silakan adik pelajari di rumah, nggak perlu lagi 35 kali 37,5 kurang 34 kali 37 itu terlalu lama. Jadi ingat, TPS itu berpacu melawan waktu. Nah, kita lihat soal berikutnya begini. Ini perbandingan tentang umur ya. Perbandingan umur Agung dan Budi 5:6 ya, 5:6 ya. Kita ganti warna ya. Kemudian setelah 7 tahun perbandingan umur mereka 6:7. Berapa umur Agung sekarang? Oke, kita hitung cara manual dulu. Agung kita misal A, Budi misal B. Itu nilainya 5/6. Maka di sini kita lihat, kita kalikan 9 ya. 5B sama dengan 6A. Berarti nilai B-nya adalah 6/5A. Oke, ini persamaan pertama. Nah, persamaan kedua kita lihat setelah 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun maka A-nya harus tambah 7, B juga harus tambah 7. Maka hasilnya sama dengan 6/7. Maka kita kali silang, coba 7 kali A, 7A tambah 7 kali 7 49 harus sama dengan 6 kali B, 6B ditambah 6 kali 7 42. Oke, kita lihat 7A dikurangi 6B itu nilainya sama dengan 42 kurang 49 sama dengan min 7. Ini tadi persamaan 2 gitu ya. Nah, ketika 1 dan 2 kita gabungkan ya, kita tinggal mengganti B. Kenapa B? Karena yang ditanyakan umur Agung gitu ya. Oke. Jadi 7A
kita kurang dengan 6B. 6 kali B. B nya tadi berapa? 6/5A. 6/5A. Nilainya harus sama dengan min 7. Nah ini ada pecahan. Nah untuk menghitung pecahan itu yang sederhana. Karena pernya hanya 1, ada 5 di sini ya. Per 5, maka semua ruas kita kalikan 5. Sehingga hasilnya 7 kali 5 adalah 35. Ini 6 kali 6, 36/5 kali 5, jadi 36A. Min 7 kali 5, min 35. Nah kita lihat di sini. 35 kurang 36 berarti min A. Nilainya harus min 35. Jadi nilai A sama dengan 35. Jadi umur Agung sama dengan 35 tahun. Ya, 35. Nah, tetapi saya tidak menggunakan cara ini karena cara ini terlalu lama. Nah, kita ganti dengan cara Smart Solution seperti apa. Ini nggak kita pakai, saya hapus ya. Oke. Kita hapus. Oke, kita gunakan metode Smart Solution seperti apa? Kita lihat. Ini Agung dibanding dengan Budi. Oke, gitu ya. Nah, umur Agung ketika saat sekarang saya sebut sebagai 0 tahun gitu ya. Nah, 0 itu standar, berarti keadaan sekarang ya. Itu adalah 5/6. Nah, di sini disebutkan 7 tahun. Setelah 7 tahun, berarti setelah 7 tahun perbandingan umur mereka adalah 6/7. Oke. Berapa umur Agung sekarang? Sekarang itu berarti yang ini. Sekarang no gitu ya. Oke. Nah, langkahnya sederhana, kita kurang aja ya. Kita kurang 7 kurang 6, 6 kurang 5, 7 kurang 0. Nah sebelumnya ini kita kasih tambahan X ya. Jadi untuk melihat perbandingannya gitu ya. 5/6 sama aja 5X banding 6X. 6/7 sama aja 6X dibanding 7X. Maka kalau kita selisihkan mereka berdua ini, jadi 7 kurang 6 berarti nilainya adalah berapa? 7 kurang 6? 1, jadi 1X. Nah di sini 7 kurang 0 berapa? 7. Sehingga X-nya bernilai 7. Jadi X-nya bernilai 7. Nah ditanya umur Agung. Nah umur Agung itu kan 5X. Jadi Agung itu sama dengan 5X. 5X. X-nya berapa? X-nya tuh 7. 5 kali 7 berapa? 35. Jadi umurnya adalah 35 tahun. Oke, kita lihat untuk berikutnya supaya lebih jelas. Kita ulangi pada soal ini ya. Oke. Saat ini umur Leni adalah 8 kali umur anaknya. Ini Leni dibanding anaknya. Nah, sekarang berarti saat ini kan 0. Leni itu 8 kali umur anaknya. Jadi 8X banding 1X. Kemudian di sini 8 tahun kemudian berarti 8. Jadi plus 8. Perbandingan umur mereka ada 10X dibanding 3X. Oke, tadi langkahnya apa? Kita selisihkan. Nah, selisihnya harus sama. 3 kurang 1 berapa selisihnya? 2X. Ini 10 kurang 8 juga 2X. Ini harus sama. Kalau nggak sama harus disesuaikan. Sama seperti yang tadi. 7 kurang 6 1, 6 kurang 5 juga 1. Itu ya. Oke, jadi harus sama. Jadi sama-sama 2. Kemudian selisihnya ini adalah 8. Tadi ingat. Berarti nilai dari 2X sama dengan 8. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 4. Nah, ditanya umur Leni. Nah, ini umur Leni. Jadi umur Leni sama dengan 8X. Berarti 8 kali 4 sama dengan berapa? 32 tahun. Oke. 32 tahun gitu ya. Oke. Nah, jadi hal-hal seperti ini bisa mengurangi kesalahan kita ya. Lihat ya.
Bagaimana, sudah paham belum? Oke, kalau belum paham kita lihat lagi. Kita lihat lagi contoh berikutnya ya. Saat ini perbandingan umur Fajar dan Fatimah. Nah, ini saya tulis Fajar dibanding Fatimah. Nah, saat ini berarti 0. Nah, saat ini kita hitung 0 berapa? 3 banding 1. 3 banding 1. 6 tahun yang lalu berarti minus 6. Perbandingannya adalah 5 banding 1. Ingat seperti tadi, langsung kita selisihkan gitu ya. Seperti tadi, selisihkan 3x dengan x, 8 dengan 0, 10x dengan 8x. Nah, sama ini kita selisihkan. Nah, ternyata ketika diselisihkan tidak sama. 1 kurang 1, 0. 5 kurang 3, 2. Tidak sama. Maka harus kita ganti. Kita samakan ya. Ini kita lihat, ini kan selisihnya 2. Maaf, selisihnya 4 ya. Ini selisihnya 4. Kemudian ini selisihnya 2. Supaya nilainya sama, maka atas ini harus kali 2. Maka 3 banding 1 boleh kita sebut sebagai 6 banding 2. Nah, sedangkan 5 banding 1 ya tetap 5 banding 1. Nah, ketika kita kurangkan ya, kita kurangkan, maka nilainya jadi sama. 6 kurang 5 1, 2 kurang 1 juga 1. 1 apa? 1x. Nah, di sini 0 kurang min 6 berapa? 6. Oke. Jadi nilai x-nya sama dengan 6. Nah, ditanya umur siapa? Umur Fajar sekarang. Nah, berarti umur Fajar sekarang tuh 6x. Ya, jadi umurnya adalah 6x. Jadi 6 dikali 6 sama dengan 36. Oke, jadi jawabannya adalah 36. Jadi kalau nggak sama disamakan ya dek ya. Jadi ini selisihnya, kita cara menyamakannya lihat selisih, ini 2, ini 4. Supaya sama, ini harus kali 2. Nah, kali 2 6, 2. Toh 6 bagi 2 yuk, itu sama aja 3 banding 1. 6 kurang 5, 2 kurang 1 sama. Oke, soal penutup. 2 tahun yang lalu umur Belpa dibanding umur Risa adalah 3 banding 4. Jika perbandingan umur keduanya pada 2 tahun yang akan datang, ini tadi 2 tahun yang lalu, YAD yang akan datang, maka selisihnya umur mereka berapa? Nah, caranya sama seperti tadi. Jadi umur Belpa banding umur Risa. Nah, di sini 2 tahun yang lalu berarti minus 2. Berapa? 3 banding 4. Kemudian plus 2. Jadi perbandingannya adalah berapa? 4 banding 5. Ingat tadi X gitu ya. Oke. Nah, ini kita buat selisihnya berapa? 1. Satunya adalah 1x. Nah, ini juga sama, 4 kurang 3 1, 5 kurang 4 1. Nah, 2 kurang min 2 berarti 4. Oke. Berarti nilai x-nya sama dengan 4. Nah, tetapi yang ditanya adalah selisih umur. Selisih umur itu adalah 4 kurang 3 atau 5 kurang 4. Jadi selisih itu ya, selisihnya itu. Umur mereka adalah 5x. Ini kan nilainya tadi x. Jadi boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Karena selisih umur orang itu adalah tetap. Jadi ini 5x kurang 4x, boleh 4x kurang 3x. Berarti selisihnya sama dengan x. Nah, yang ditanya kan selisih. Ternyata selisihnya hasilnya x. Jadi x-nya udah dapat di sini, udah ada. X-nya sama dengan 4. Ini jawabannya adalah 4 tahun. Gampang kan adik-adik? Nah, coba adik-adik lihat cara manualnya ini. Ini saya buat juga cara manualnya nih. Nih cara manualnya sangat panjang itu ya. Nih. Misalkan umur Belpa B, Risa R. Nah, buat pakai perbandingan. Wah, lama ini ya. Jadi hasilnya juga manual, sama hasilnya adalah 4 tahun itu ya.
Oke, begitu adik-adik materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Salam sukses selalu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.